Berikut adalah jawaban atas pertanyaan mengenai pembelajaran Agenda 2 nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, pengetahuan awal sebelum pembelajaran Agenda 2. Sebelum mengikuti pembelajaran Agenda 2, pengetahuan mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak kemungkinan besar meliputi pemahaman dasar tentang pentingnya nilai-nilai ini dalam kinerja ASN. Dan mungkin beberapa pengenalan mengenai beberapa aspek dari berakhlak, meskipun pemahamannya belum mendalam atau terstruktur. Yang kedua, hal baru yang diperoleh selama pembelajaran Agenda 2. Setelah pembelajaran, beberapa hal baru yang mungkin diperoleh adalah pemahaman mendalam tentang setiap aspek berakhlak, penjelasan rinci mengenai kepanjangan dan makna dari berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Serta bagaimana setiap aspek ini diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh konkret penerapan, memahami bagaimana nilai-nilai berakhlak bukan hanya teori, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan dan perilaku nyata di lingkungan kerja dengan contoh-contoh studi kasus atau diskusi kelompok. Kemudian peran dan tanggung jawab. Kesadaran yang lebih kuat akan peran dan tanggung jawab sebagai ASN untuk menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tugas. Kemudian, strategi dan metode penerapan. Mengetahui strategi dan metode untuk menerapkan berakhlak dalam berbagai situasi pekerjaan. Dan yang ketiga, pertanyaan atau kebingungan yang masih ada terkait materi Agenda 2. Sebenarnya tergantung pada pengalaman individu. Pertanyaan atau kebingungan yang mungkin masih ada adalah yaitu 1. Penerapan di situasi kompleks. Bagaimana mengintegrasikan semua nilai berakhlak secara simultan dalam situasi kerja yang kompleks dan menantang. Kemudian, mengatasi konflik nilai. Bagaimana menavigasi situasi di mana terdapat potensi konflik antara nilai-nilai yang berbeda, misalnya antara loyalitas dan adaptasi. Kemudian, pengukuran kinerja. Bagaimana mengukur dan mengevaluasi kinerja ASN berdasarkan penerapan nilai-nilai berakhlak secara objektif. Kemudian, bentuk perilaku spesifik. Memerlukan contoh perilaku yang lebih spesifik dan terperinci untuk setiap poin dari nilai-nilai berakhlak. Poin yang keempat, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasi berakhlak. Upaya yang dapat dilakukan adalah diskusi dan refleksi mandiri. Dengan melakukan diskusi lebih lanjut dengan rekan kerja atau mentor mengenai penerapan berakhlak dan melakukan refleksi pribadi terhadap perilaku kerja sendiri. Kemudian studi kasus dan latihan praktis. Mencari dan mempelajari studi kasus nyata yang berkaitan dengan berakhlak untuk melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam situasi praktis. Yang ketiga, mengintegrasikan dalam rencana kerja, menjadikan nilai-nilai berakhlak sebagai bagian integral dari rencana kerja dan tujuan individu. Kemudian membaca dan mencari sumber tambahan, membaca buku artikel atau materi online lainnya yang relevan untuk memperdalam pemahaman tentang budaya organisasi yang berlandaskan berakhlak. Kemudian yang terakhir menjadi agen perubahan. Secara aktif mempromosikan dan meneladankan nilai-nilai berakhlak dalam lingkungan kerja untuk menginspirasi rekan-rekan lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.